warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Sesampainya di restoran yang lumayan cukup besar, Dara menelpon Raka terlebih dahulu, menanyakan di mana letak mejanya. Dara menghampiri Raka dengan wajah lelah. Raka tersenyum melihat Dara yang mau menemaninya makan siang. Lihat, makanannya sudah tersaji sejak tadi. Makanlah, ucap Raka. Gue udah makan, Kak. Raka mengerutkan keningnya. Tadi pas lo telepon gue lagi makan, tahu? Sendiri. Dara menggeleng. Dengan siapa? Dara menceritakan jika ada dosen baru di kampusnya yang ternyata adalah Rizky. Rizky sudah Dara anggap seperti abangnya sendiri waktu di Jakarta. Terlihat wajah Dara yang begitu senang menceritakan tentang Rizky. Raka tampak tidak suka dengan Dara yang terus menceritakan Rizky di depannya. Raka jadi tidak nafsu makan. Ia meletakkan sendoknya lalu mengusap mulutnya dengan tisu. Kah? Kok udahan? Kenyang. Jawab Raka singkat. Kenyang apaan? Lo baru makan 1 sendok. Kenyang mendengarkan ceritamu dengan si Rizky itu. Yes, itu kan tadi yang nanya. Lagian juga kamu tidak makan, kan aku mengajakmu ke sini dan mengajakmu makan siang bersama. Ih, Kak, sayang banget, mubazir, makanan sebanyak ini. Dara melihat ke arah makanan yang terhidang di meja. Dara mengambil piring di depan Raka. Ia menyendok makanannya lalu memberikannya pada Raka. Buka mulutnya cepat. Raka tersenyum lalu membuka mulutnya. Lo emang gak bisa lihat apa tuh makanan di piring lo pada nangis? Raka tertawa. Emang makanan bisa nangis? Lo kira hati gue doang yang bisa nangis? Sindir Dara sambil menyendokkan makanannya lagi lalu memberikannya pada Raka. Dara juga ikut makan akhirnya karena tidak mau membuang-buang makanan. Kalau makan sepiring berdua seperti ini aku jadi teringat Mbak Rengganis dengan suaminya. Selalu romantis seperti ini. Ntar lo juga bisa praktekin sama istri lo, Kak. Raka memasang wajah sedihnya karena kembali teringat akan perjodohannya. Raka jadi teringat jika malam ini Pak D-nya akan mempertemukannya dengan wanita pilihan Pak D-nya. Rah, malam ini ngajinya libur dulu ya. Memangnya kenapa? Aku lembur sampai malam. Kan bisa sama Bude. Raka terdiam. Kenapa sih lo? Rah, sebenarnya malam ini keluarga wanita itu akan datang ke rumah untuk makan malam. Rasanya hati Dara begitu perih mendengarnya. Terus, bukannya lo senang sebentar lagi lo ketemu calon istri lo itu? Rah, Raka menatap Dara. Udahlah, gue gak apa-apa. Rah, asal kamu tahu aku akan selalu menjagamu sampai kapanpun. Dara mengangguk. Iya, thanks. Rah, lo cukup doain gue aja, Kak. Semoga perjalanan hijrah gue selalu diridhoi Allah. Semoga Allah selalu kasih petunjuk. Aku akan selalu mendoakanmu, Rah. Rah, sekali saja kamu bilang padaku agar aku menolak perjodohan itu, pasti aku akan menolaknya, batin Raka. Andaikan sekali saja kamu bilang aku mencintaimu, Rah, mungkin aku akan mencoba mencegah perjodohan itu, bagi Dara. Mereka berdua saling menatap, mereka terkejut ketika bunyi ponsel Raka berdering. Ternyata dari asisten pribadi Raka yang beri kabar bahwa sebentar lagi akan ada meeting. Ya udah, gue pulang duluan ya, Kak. Aku antar ya, Rah. Gue bawa mobil, Kak. Hah? Kamu bawa mobil, Rah? Kenapa membawa mobil? Kalau terjadi sesuatu padamu bagaimana? Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa. Raka begitu mengkhawatirkan Dara. Raka, gak usah panik gitu deh. Gue udah berani kok. Tapi, udah, gue mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raka berlari ke parkiran juga untuk melihat Dara. Raka ingin memastikan Dara mengemudi dengan baik. Setelah mobil Dara sudah terlihat lagi, Raka pun menaiki mobilnya. Ia bergegas kembali ke kantor. Saat meeting, Raka terlihat tidak fokus, ia lebih banyak melamun. Doni menghampiri Raka. Bos, kalau sedang banyak masalah kita tunda saja meetingnya daripada tidak fokus. Raka menyadari hal itu, ia pun langsung mengakhiri meetingnya. Doni dan Rina yang merupakan sahabat Raka langsung bertanya pada Raka, karena tidak seperti biasanya Raka sepertinya ini. Raka, kamu kenapa? Raka memijat kepalanya. Doni menempelkan telapak tangannya di dahi Raka. Tidak panas. Kamu kenapa sih, Kak? Pusing. Pusing kenapa? Tanya Rina. Raka menceritakan permasalahannya dengan Doni dan Rina. Rina tertawa. Ternyata masalah perasaan, pantas saja sampai pusing. Aku harus bagaimana? Harus mengatakan semuanya lah. Kak, wanita itu gengsi lah. Harus berkata jujur dan mengungkapkan semuanya. Rina sedikit memberikan masukan. Tapi sepertinya dia tidak akan percaya dengan perkataanku jika aku menyatakan perasaannya. Ya lagian kamu si lelet.
Kenapa soal wanita kamu mendadak jadi bodoh, kah? Rina ikut gemas juga dengan Raka yang tidak berani mengungkapkan perasaannya itu. Ah, sudahlah, nanti aku akan pikirkan lagi. Raka langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu keluar dari ruang rapat dan kembali ke ruang kerjanya. Kedua sahabatnya menepuk kening mereka, melihat sikap Raka. Seperti biasa, setelah maghrib, Dara datang ke rumah Bude. Kali ini Dara belajar mengaji dengan Reganis, karena Bude sedang menyiapkan makan malam. Ashifa dan Ayubi sedang bermain bersama Mas Biru depan TV. Raka membantu Bude menghidangkan makanan di meja. Raka sudah rapi dan gagah menggunakan kemeja berwarna navy. Makanan sudah terhidang di rapi, bel pintu rumah berbunyi, tamu mereka rupanya sudah datang. Bude yang sudah rapi bergegas ke depan, begitu juga dengan Raka. Pak D membuka pintunya lalu mempersilahkan tamunya masuk. Raka begitu terkejut melihat seseorang yang ia kenal. Lebih terkejut lagi ketika melihat wanita itu sudah berjilbab. Mereka dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Mereka saling bersalaman satu sama lain. Dara dan Reganis baru saja selesai mengaji. Dara segera merapikan ikro dan buku fikih wanitanya. Rah, sepertinya tamunya sudah datang, nanti bantu Mbak ya membawakan minuman ke depan. Dara mengangguk, Dara mengikuti Reganis ke dapur. Mereka berdua membawa minuman juga cemilan untuk dibawa ke ruang tamu. Saat melihat siapa yang berada di ruang tamu, Dara begitu terkejut. Dara dengan cepat meletakkan minumannya, ia lalu kembali lagi ke dapur. Dara memegangi dadanya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus dia? Kenapa harus Rosa, ya Allah? Dara berjongkok di lantai dapur. Ini tidak adil. Kenapa harus Rosa? Ini tidak adil untuk Raka, ya Allah. Setelah Rengganis berkenalan dengan semua anggota keluarga Rosa, Rengganis kembali ke dapur meletakkan nampannya. Rengganis terkejut melihat Dara sedang menangis sesenggukan sambil terduduk di lantai dapur. Dara segera mengusap air matanya. Maaf, Mbak. Rengganis memegang bahu Dara lalu membantu Dara berdiri. Rengganis lalu memeluk Dara. Mbak tahu perasaanmu. Allah akan menyiapkan jodoh yang terbaik untukmu kelak. Dara mengira dirinya akan kuat dan baik-baik saja, tapi ternyata hatinya tidak bisa dibohongi. Ia sedih melihat perjodohan ini. Rengganis memegang bahu Dara lalu membantu Dara berdiri. Rengganis lalu memeluk Dara. Mbak tahu perasaanmu, Allah akan menyiapkan jodoh yang terbaik untukmu kelak. Dara mengira dirinya akan kuat dan baik-baik saja, tapi ternyata hatinya tidak bisa dibohongi. Ia sedih melihat perjodohan ini. Ayo kita ke depan, Ra. Kamu tadi sepertinya belum berkenalan dengan calonnya Raka. Dara menggeleng. Kamu jangan seperti itu, Ra. Dara sudah mengenalnya, Mbak. Dia Rosa, sahabat Dara. Hah? Apa? Dara memegang lengan Rengganis. Cukup Mbak saja yang tahu, Dara mohon. Rengganis mengangguk. Ya sudah, ayo kita keluar. Dara akhirnya mengikuti Mbak Rengganis keluar menuju ruang tamu. Di ruang tamu, istri muda Ayah Rosa membisikkan sesuatu pada Rosa. Ayahmu pintar sekali memilihkan calon suaminya untukmu. Masih muda, kaya, ganteng lagi. Bisik Karin, istri muda Ayah Rosa. Mata Rosa langsung melotot pada Karin. Diam kamu, bisik Rosa. Rengganis datang membawa Dara. Rengganis memperkenalkan Dara sebagai bagian dari keluarga Papa Raffi. Mereka semua dipersilakan menuju meja makan untuk makan malam. Karin terkejut ketika tahu Dara adalah saudara Raka. Karin mendekati Dara saat berjalan ke ruang makan. Saudaramu boleh juga, bisik Karin. Dasar sundel, bisik Dara lagi. Dara berjalan cepat meninggalkan Karin. Dara sangat sebal dengan istri muda ayahnya Rosa itu. Ada sedikit kelegaan di hati Dara saat melihat Rosa sudah menggunakan jilbab. Tapi ada keraguan juga, karena tadi pagi saat bertemu di kampus Rosa belum mengenakan jilbab. Dara menepis keraguannya itu. Mungkin saja Rosa mulai berubah malam ini. Rah, ambilkan aku nasi dan lauk itu, ucap Raka. Dara memicingkan matanya, namun keluarga Rosa tidak curiga karena mereka menganggap Raka dan Dara adalah saudara. Dara mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk Raka. Rosa begitu sebal melihat sikap Dara begitu akrab dengan Raka. Selesai makan, semua keluarga berbincang-bincang. Rosa meminta izin ingin mengobrol berdua dengan Raka agar lebih dekat. Namun Raka meminta Dara menemaninya. Ra, temani aku ayo. Raka menarik lengan Dara. Lo ini kenapa sih, Kak? Kan tidak boleh berduaan, Ra. Nanti yang ketiganya setan. Berarti gue setan dong. Sono ah. Tidak, ayo. Raka menarik tangan Dara ke taman belakang. Rosa sudah menunggu di sana dengan Mbak Rengganis yang sudah membawanya terlebih dahulu. Dara mengerucutkan bibirnya. Kalau sama gue kita berdua, lo biasa aja. Itu lain, Ra. Lain apa? Gue udah double setan gitu. Rese lo. Raka malah tertawa. Biar kamu tahu apa yang aku bicarakan dengan Rosa, jadi kamu tidak salah paham. Salah paham apapun tidak itu bukan urusan gue, kita hanya teman. Dara berjalan mendahului Raka. Raka terdiam mencerna apa yang Dara katakan. Ia lalu mengejar Dara ke taman belakang. Ayubi menggandeng tangan Dara.
Tante cantik, Om Raka sama Tante Rosa mau menikahan katanya. Tante Dara menikahan dengan Ayubi saja ya? Dara tertawa terbahak-bahak mendengar celotehan Ayubi. Masih kecil, sekolah dulu yang pintar. Tante cantik, kata bu guru aku sudah pintar. Kata Sheryl aku juga ganteng. Dara hanya menanggapinya dengan senyuman. Ayubi ini kalau sudah ditanggapi pasti tidak akan berhenti bicara. Ayubi, ayo ikut mama, ucap Rengganis. Tidak, Ayubi ingin di sini saja dengan Tante Dara. Rengganis akhirnya masuk kembali ke dalam rumah meninggalkan mereka berempat taman belakang. Kah, Rah, tidak disangka ya kita akan dipertemukan di sini. Rosa mendadak menjadi ramah dengan Dara. Dara hanya tersenyum menanggapi ucapan Rosa. Ros, apa kamu sudah tahu perjodohan ini sebelumnya? Tanya Raka. Rosa menggeleng. Aku baru saja tahu saat kita bertemu tadi, Kah. Ucap Rosa berbohong. Flashback. Sore itu Rosa akan pergi ke rumah Michelle karena malam ini akan ada pesta di klub yang akan mereka berdua datangi. Rosa dipanggil oleh ayahnya menuju ruang kerja ayahnya. Ayahnya memberitahu Rosa bahwa dirinya akan dijodohkan dengan anak teman ayahnya itu. Awalnya Rosa menolak karena ia tidak ingin terburu-buru menikah, apalagi karena dijodohkan. Tapi ayah Rosa memberi kesempatan pada Rosa untuk bertemu dengan laki-laki yang akan dijodohkan dengannya itu. Jika tidak mau, Rosa boleh menolak. Ayah Rosa memberikan foto Raka pada Rosa. Begitu terkejutnya Rosa ketika melihat foto Raka. Siapa yang tidak mau dengan mahasiswa populer di kampusnya itu? Raka yang terkenal tampan dan cerdas serta sudah mumpuni dalam menangani perusahaan. Seketika Rosa langsung mau menerima perjodohan itu. Rosa juga teringat akan kriteria wanita idaman Raka. Muslimah, berjilbab, lemah lembut. Rosa malam itu juga menjadi gadis muslimah untuk menarik perhatian Raka juga keluarganya. Dan benar saja, saat melihat Rosa dengan busana muslim juga jilbabnya, Pak D dan Budia begitu senang. Mereka merasa tidak salah menjodohkan Raka dengan Rosa. Flashback off. Rosa, gue seneng banget melihat lo kayak gini. Gue harap lo akan terus kayak gini. Dara memegang lengan Rosa sambil mengelusnya. Dara merasa Rosa saat ini mungkin sudah berubah. Dari penampilannya saja sudah berubah. Dara sejenak merupakan kejadian beberapa minggu lalu saat Rosa tidur bersama dengan laki-laki lain. Toh Raka juga pernah bilang padanya bahwa keperawanan bukanlah yang utama. Insya Allah, doain aku ya, Ra. Dara mengangguk lalu tersenyum. Kah, jagain sahabat gue ya, dia orang baik kok. Padahal dalam hati Dara begitu perih saat mengatakannya. Raka masih terdiam. Raka masih ingat ketika Rosa positif narkoba. Tapi melihat Rosa yang sudah berjilbab, Raka juga tidak ingin mengulik lagi masa lalu kelam Rosa. Raka berpikir semua orang pasti punya masa lalu. Entah itu masa lalu baik ataupun kelam. Raka, bisa tolong ambilkan minum, ucap Rosa. Raka segera menggendong Ayubi yang ada di pangkuan Dara untuk menemaninya mengambil minum. Raka pergi mengambil minum bersama Ayubi. Di taman hanya ada Rosa dan Dara. Aku tidak menyangka, kamu yang mengejarnya, tapi aku yang mendapatkannya. Ucap Rosa sambil mendapatkan Dara. Maksud lo? Aku tahu, Ra, kamu menyukai Raka. Gue nggak ngejar dia, Ros. Gue juga nggak suka dia. Lo nggak usah salah paham, Ros. Kita hanya berteman. Kita dekat karena memang rumah gue sama Raka dekat. Oh ya? Aku harap ucapanmu itu bisa dipegang, Ra. Jangan dekati Raka, Ra. Raka takdirku. Dara tersenyum sinis. Lo gak boleh mendahului takdir, Ros. Semua bisa terjadi jika Allah sudah berkehendak. Tidak usah menceramahiku. Raka datang membawa minuman untuk Rosa juga Dara. Dara tidak membalas ucapan Rosa lagi karena Dara tidak ingin Raka tahu bahwa sebenarnya Rosa tidak berubah sedikit pun.